Kayaknya dia belum siap deh jadi kakak. Mana ya mulutnya, yang mana ya? Lihat nih. Boleh nggak kakak yang suapin adik? Boleh. Ah, Ih, kakak Adik juga boleh pintar. adik. Adik juga pintar ya. Ternyata dia sayang sama adiknya. Ini momen Nestle saya. Kalau Anda? Share your Nestle Moments. Rayakan 150 tahun Nestle dan raih kesempatan ke Swiss. Kirim cerita, foto, atau video momenmu bersama Nestle. Info lengkap di website. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fatmaswari. Saya dari kelas AB 4604. Di sini saya akan mempresentasikan berdasarkan makalah yang saya buat mengenai mata kuliah tata kelola perusahaan, dan korporasi yang saya ambil adalah PT Nestle Indonesia. Latar belakangnya dari PT Nestle yaitu adalah banyaknya bayi yang meninggal dunia sebelum usia mereka mencapai umur 1 tahun. Hal ini dikarenakan para ibu tidak dapat menyusui bayinya sendiri. Lalu Henry sebagai pendiri Nestle membantu menyelamatkan bayi prematur yang ia beri makan berupa paduan dari roti, susu, dan gula, yang pada akhirnya kondisi bayi tersebut berangsur baik dari hari ke hari. PT Nestle ini didirikan sendiri pada tahun 1866 di Vevey, Swiss oleh Henry, seorang ahli gizi berkebangsaan di Jerman. Nestle memproduksi makanan yang peduli akan kesehatan umat manusia dengan menghasilkan makanan yang sehat, bermutu, aman, berkualitas, bergizi, dan menyenangkan untuk dikonsumsi demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Lalu manfaat tata kelola bagi PT Nestle Indonesia yaitu adalah tata kelola yang baik sangat penting bagi Nestle karena membantu memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam operasional perusahaan. Ini melibatkan pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap peraturan, dan praktik bisnis yang etis, yang semuanya berkontribusi pada reputasi positif dan kepercayaan para pelanggannya. Selain itu, tata kelola yang baik juga mendukung inovasi dan pengambilan keputusan yang tepat, memastikan pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan. Lalu visi misi dari PT Nestle yaitu visinya sebagai produksi makanan dan minuman terbesar di dunia, Nestle memusatkan perhatian untuk meningkatkan gizi atau nutrition, kesehatan atau health, dan kekuatan wellness dari konsumennya. Nestle mencoba memenuhi dan memberikan fasilitas bagi kebutuhan para konsumen di seluruh Indonesia dengan memastikan ketersediaan produk Nestle melalui saluran distribusi yang hadir di setiap provinsi. Selain itu, Nestle secara rutin terus-menerus melakukan research and development sebagai upaya untuk melakukan penyempurnaan dari produk-produk yang dihasilkan. Lalu misi dari PT Nestle yang pertama yaitu memfokuskan diri untuk selalu berusaha memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat dengan memberikan informasi serta menyediakan sarana pendidikan dan edukasi yang baik. Yang kedua, menciptakan manfaat bersama atau creating shared value, yaitu menciptakan manfaat bagi para pemegang saham dan masyarakat untuk mencapai kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan dengan membantu ribuan petani dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas hasil pertanian, menciptakan lapangan kerja, serta senantiasa menggunakan bahan baku dalam negeri. Yang ketiga, memastikan standar operasional perilaku bisnis yang baik dan berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan sesuai dengan Nestle Corporate Business Principle, termasuk prinsip-prinsip Global Compact (PBB) tentang HAM, tenaga kerja, korupsi, dan lingkungan. Strategi perusahaan PT Nestle yaitu ada 3. Yang pertama, strategi penetrasi pasar. Strategi ini untuk meningkatkan pangsa pasar dapat dilakukan melalui upaya pemasaran, seperti memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kegiatan promosi dan
fleksibilitas, dan meningkatkan pelayanan. Memperluas jaringan distribusi sangat penting dilakukan untuk menjangkau konsumen yang lebih banyak. Untuk memperluas jaringan distribusi, PT Nestle perlu memasarkan produk hingga ke pasar secara umum hingga tersebar merata ke seluruh Indonesia. Meningkatkan kegiatan promosi sangat penting dilakukan mengingat susu bayi dan biskuit bayi merupakan produk yang memiliki banyak saingan. Lalu yang kedua ada strategi pengembangan pasar. Pengembangan pasar merupakan upaya untuk memperkenalkan produk ke wilayah baru yang belum pernah dimasuki sebelumnya. Strategi ini dapat dijalankan dengan mencari pasar yang belum pernah tersentuh oleh pesaing dan mencari jaringan distribusi yang dapat diandalkan. Lalu yang ketiga ada strategi pengembangan produk, yaitu perusahaan perlu mengadakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang baik untuk menghasilkan produk yang berbeda dari pesaingnya sehingga mampu meraih pangsa pasar yang belum dikuasai pesaing. Meningkatkan kualitas produk tidak hanya dalam hal khasiat dan komposisi, melainkan memperbarui kemasan agar lebih menarik. Melalui matriks ini akan dihasilkan 4 strategi utama, yaitu strengths opportunities, weakness opportunities, strength traits, dan weakness traits. Lalu struktur perusahaannya, PT Nestle merupakan badan usaha perseroan terbatas yang merupakan bentuk perusahaan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha terbagi atas saham-saham. Anggotanya memiliki hak suara penuh dalam rapat anggota sehingga pemegang saham atau anggota turut menentukan jalannya perusahaan tersebut. Struktur organisasi yang berlaku di PT Nestle Indonesia meliputi 2 bagian, yaitu struktur organisasi di kantor pusat dan struktur organisasi di setiap pabrik. Pemegang jabatan tertinggi yaitu seorang presiden direktur yang mengepalai divisi teknikal, divisi keuangan, divisi supply chain, divisi SDM, divisi legal and corporate affairs, divisi penjualan, divisi infant nutrition, divisi dairy products, divisi coffee and popular reposition product, divisi confectionery, divisi Nestle Professional, divisi liquid products, divisi pelayanan penjualan, serta divisi global. Presiden Direktur bersama-sama masing-masing memimpin pimpinan divisi disebut sebagai manajemen komite atau MAKOM. Lalu Dewan Direksi Perusahaan dan Produk yang ada di PT Nestle. Dewan Direksinya yang pertama ada Ganesan Amplavanar, yaitu sebagai Presiden Direktur, lalu Grabiel Angriyani sebagai VP Head of Corporate Affairs, Faiza Nindita sebagai Creating Shared Value Manager, Taufan Gunarso sebagai Business Unit Controller, Siti Syaidah Latif Head of Tax, Baby Oktorina Corporate Affairs Executive, Sally sebagai General Counsel and Compliance Officer, Maruli Sitompul, Sustainable and Business Transformation, Prawitya Sumajido, Head of Sustainability, Siti Sufintri, and Angelina Cahnadi juga sebagai Corporate Affairs Specialist, lalu Elizabeth Wirata sebagai Account Executive. Produknya antara lain Denko Fortigrow, Nestle Beer Brand, Milo, Nestle Carnation Creamer, Kental Manis, Nutren Junior Prebio Susu Bubuk, Diabetes Susu Bubuk, produk Nescafe, lalu Pure Life, and Coco Crunch. Lalu ada konsep tata kelola bagi PT Nestle, yaitu yang diterapkan oleh perusahaan PT Nestle adalah prinsip kepatuhan dan hukum. Nestle berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di setiap wilayah tempat mereka berbisnis. Lalu adanya dewan direksi yang efektif, ini tuh untuk bertanggung jawab mengawasi manajemen perusahaan dan memastikan bahwa keputusan-keputusan strategi diambil dengan mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan. Lalu ada transparansi dan akuntabilitas. Lalu tata kelola yang baik itu yang menerapkan 5 prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kesetaraan kewajaran. Nestle memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat umum. Lalu adanya kode etik dalam perilaku bisnis, lalu ada kebijakan keberlanjutan dan lingkungan. Nestle memiliki kebijakan dan lingkungan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif perusahaan terhadap lingkungan dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Di sini ada pelaksanaan prinsip tarif dan pengukuran dampak tata kelola PT Nestle. Yang pertama ada pelaksanaan prinsip tata kelola.
tarif PT Nestle Indonesia, yaitu melibatkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, transparansi dan penetapan tarif, serta pertimbangan etika dan keberlanjutan. PT Nestle kemungkinan memiliki kebijakan internal yang mengatur proses penetapan dan peninjauan tarif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ini mencakup keterlibatan pihak terkait, analisis risiko, dan pemantauan secara berkala untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan tarif. Lalu ada pengukuran dan dampak tata kelola PT Nestle Indonesia, yaitu pengukuran dampak dan efektivitas tata kelola perusahaan atau corporate governance. PT Nestle biasanya melibatkan berbagai indikator dan metode evaluasi. Berikut beberapa area yang umumnya diukur untuk menilai dampak tata kelola perusahaan. Yang pertama ada keuangan. Evaluasi kinerja keuangan perusahaan adalah salah satu indikator utama. Ini mencakup pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan manajemen risiko keuangan. Lalu ada kepatuhan dan hukum, mengukur sejauh mana perusahaan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku adalah penting. Ini melibatkan pemantauan pelanggaran hukum, audit internal, dan kepatuhan terhadap norma-norma industri. Lalu ada manajemen risiko. Evaluasi efektivitas sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin memengaruhi kinerja perusahaan. Lalu ada implementasi tata kelola PT Nestle Indonesia, yaitu perusahaan seperti memiliki dewan direksi yang kuat, adanya kode etik bagi yang melanggar aturan, adanya laporan keuangan dan non-keuangan, program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, keterlibatan pemegang saham, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran untuk PT Nestle. PT Nestle yang pertama adalah kesimpulan saya. PT Nestle Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mereka memastikan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, dan pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam praktik keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, serta menjaga keterlibatan yang baik dengan pemangku kepentingan. Pengukuran dampak, tata kelola perusahaan melibatkan evaluasi dalam berbagai aspek, termasuk keuangan, kepatuhan hukum, manajemen risiko, keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, dampak lingkungan, etika budaya, inovasi, kinerja, serta CSR. Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik di PT Nestle Indonesia tercermin dalam upaya mereka untuk mencapai keadilan dan keberlanjutan, serta memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat secara transparansi dan akuntabel. Kesimpulannya, PT Nestle Indonesia telah menjalankan prinsip tata kelola yang baik secara bagian integral dari operasional dan strategi bisnis. Lalu saran saya, meskipun PT Nestle umumnya dikenal dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, terdapat beberapa saran saya yang mungkin dapat diterapkan untuk meningkatkan dan memperkuat tata kelola perusahaan. Yang pertama, ada penguatan transparansi, perkuatan diversitas dan inklusivitas, integrasi keberlanjutan dalam seluruh operasional, lalu ada peningkatan manajemen risiko, menggencarkan upaya inovasi berkelanjutan, dan juga penguatan program CSR. Terima kasih. Presentasi dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.